Pemerintah memprediksi defisit transaksi berjalan tahun ini akan mencapai 27 miliar dolar Amerika atau membengkak 56,07% dari tahun sebelumnya yang mencapai 17,3 miliar dolar Amerika. Hingga Oktober, Badan Pusat Statistik mencatat defisit neraca perdagangan RI mencapai 5,51 miliar dolar Amerika, sudah mencapai 3,38% dari PDB. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian, menjelaskan membengkaknya defisit masih disebabkan oleh sentimen perang dagang Amerika dengan Tiongkok. Darmin menambahkan, mengatasi defisit tahun ini bukanlah perkara mudah karena defisit dipengaruhi oleh kinerja neraca perdagangan yang merosot. Impor barang konsumsi melesat tajam hingga 25,71% secara tahunan per Oktober. Kenaikan impor diperkirakan ada hubungannya dengan maraknya transaksi e-commerce. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memprediksi perekonomian Indonesia di tahun 2019 masih dihadapkan pada banyak tantangan. Hal ini mengemuka dalam seminar proyeksi ekonomi Indonesia yang digelar hari Rabu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Hasil studi INDEF mengungkapkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta pemilihan presiden 2019 menjadi faktor penentu yang akan mewarnai perjalanan ekonomi 2019 mendatang. INDEF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2019 hanya mencapai 5%. Perkiraan itu lebih rendah dari target pemerintah dalam APBN 2019 yang mencapai 5,3%. INDEF juga memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp15.250. Rata-rata harga minyak 2019 sebesar $75 Amerika per barel. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%, tingkat kemiskinan sebesar 10%, serta inflasi mencapai 3,5%. Secara overall, potensi kita untuk tumbuh di atas triwulan 4, karena triwulan 4 kan mungkin hanya sekitar 5,0. Nah, potensi untuk tumbuh di atas triwulan 4 2018 itu memang pemicunya atau triggernya hampir tidak ada. Nah, sehingga triwulan 1, triwulan 2 2019 itu mungkin kisarannya hanya 5,0. Nah, kalau tidak terjadi malah terjadi politik yang memanas, itu bisa jadi malah lebih tertekan, mungkin bisa 4,9. Nah, jadi dengan skenario optimis saja di 2019 kita hanya mampu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 5,0%. Prediksi ekonomi yang lebih rendah di tahun 2019 juga datang dari kalangan perbankan. Tantangan terbesar ekonomi Indonesia akan dipengaruhi dari normalisasi suku bunga acuan Amerika Serikat yang diprediksi akan terjadi sebanyak 2 hingga 3 kali. Perekonomian Indonesia diproyeksi tumbuh 4,9% atau lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata 2018 yang diprediksi 5%. Mata uang rupiah diperkirakan akan bergerak di rentang 14.400 sampai 15.300 rupiah per dolar Amerika tahun depan. Tantangan pemerintah sebenarnya adalah mengatasi defisit transaksi berjalan yang semakin melebar. Kalau misalnya defisit anggaran transaksi berjalan kita mencapai 3%, ya total seluruh tahun 2018 ya 3%. Nah, kalau ini terjadi, ya tekanan sama rupiah akan terjadi lagi. Apakah market sudah price in? Rasanya belum. Tapi kita akan lihat bagaimana price in-nya setiap kali akan ada pengumuman. Jadi, current account balance ini kalau misalnya tidak diadres di tahun 2019 ya akan menyebabkan current account deficit juga akan tebal. Nah, sehingga agenda kebijakannya harusnya adalah mengadres current account deficit.